Bismillahirrahmanirrahim. Masih ayat yang pertama pada surah Al-Takatsur, masih bicarakan tentang Alhaakumut Takatsur. Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan al-ayatu dallat ala anna at-takatsura wa at-tafakhura madhmumun. Masih tafsir ayat yang pertama Alhaakumut Takatsur. Pengarang rahimahullah dia mengatakan ayat yang pertama ini Alhaakumut Takatsur menunjukkan bahwasanya berbangga-bangga dengan harta yang banyak, dengan jabatan yang tinggi, dengan kemuliaan keturunan, madhmumun adalah dihinakan, dicela dalam hukum agama. Jadi agama Allah menghinakan, Allah mencela bagi orang yang berbangga-bangga dirinya dengan harta yang banyak, dengan jabatan yang tinggi, dengan kemuliaan nasabnya atau keturunannya. Bagaimana akal yang sehat itu? Selaku hamba Allah, selaku umat Rasulullah SAW, wal aqlu dalla ala anna at-takatsura wa at-tafakhura bis sa'adatil haqiqiyyati ghairu madhmumin. Akal yang sehat akan berbicara berbangga-bangga untuk meraih kebahagiaan di negeri akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Ini semuanya dipuji dan tidak dicela, tidak dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan kita berbangga-bangga diri kita dengan amal soleh kita, dengan akhlak yang terpuji kita, silakan diperbolehkan. Dalilnya mana? Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan dalilnya wadzakarna fi tafsir qaulihi ta'ala, kami sebutkan pada waktu kami mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, surah Wadduha ayat yang ke-11. Allah berfirman wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika. Allah perintahkan kepada kita semua selaku hamba Allah, adapun dengan nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah. Makanya pada waktu ada seorang hamba Allah yang dia berbangga untuk meraih kebahagiaan di negeri akhirat kelak, dirinya bangga. Bagaimana tafsirnya? Maka pengarang rahimahullah dan mengatakan yajuzu lil insani an yaftakhira bi ta'atihi wa mahasini akhlaqihi. Boleh bagi seorang hamba Allah dan perempuan muslimah dia berbangga dengan taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama itu, silakan kita berbangga dengan taat kita kepada Allah, bangga dengan qiyamul lail kita, bangga dengan doa kita, bangga dengan siap kita dengan kemis, bangga dengan ba'diyah, qobliyah kita, bangga dengan bacaan Quran kita, dan bangga dengan akhlak-akhlak terpuji yang kita kerjakan. Kita sabar, tidak mengganggu orang lain, kita rendah hati. Allah perintahkan dan Allah puji orang yang demikian. Kenapa demikian? Dikarenakan syaratnya satu, idza kana yazunnu anna ghairahu yaqtadi bihi. Apabila dia yakin orang lain nanti akan mengikuti kerjaan-kerjaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan diperbolehkan. Kita bangga dengan taat kita, tapi dengan syarat orang lain bakal mengikuti kerjaan kita. Nanti akan orang yang mengikuti kerjaan kita. Ada orang yang istiqamah baca Qur'annya,
ada orang yang istiqamah qiyamul lailnya, ada orang yang istiqamah duhanya, ada orang yang istiqamah qabliyah ba'diyahnya, ada orang yang istiqamah witirnya. Silahkan kita berbangga dengan diri kita, dengan taat kepada Allah dan akhlak yang terpuji tadi, dengan syarat apabila kita yakin bahwasanya ada orang yang akan mengikuti kerjaan kita, akhlak kita setelah kita meninggal dunia. Inilah huwal mahmuduh, inilah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan. Jadi kita semua muslim muslimah silahkan berbangga dengan taat kita kepada Allah, dengan akhlak yang bagus, yang mulia. Silahkan. Tapi tadi dengan syarat apabila kita yakin ada orang yang mengikuti taat kita kepada Allah dan akhlak mulia yang telah kita kerjakan. Kemudian pengarang rahimahullah beliau mengatakan pada kalimat alhaqumut takatsur, at-takatsur itu ada alif lamnya. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan fal alifu wal lam fit takatsur laisa lil istighraqi bal lil mahmud as-sabiqi. Alif dan lam pada kalimat at-takatsur itu bukan fungsinya semua hal yang berbangga-bangga adalah dilarang, dicegah, dihina, tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak demikian. Jadi tidak semuanya berbangga-bangga itu dilarang, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang Allah hinakan apa? Huwa fid dunya wa ladzatiha. Berbangga-bangga pada urusan dunia dan pada urusan kenikmatan dunia. Inilah berbangga-bangga yang dihinakan, yang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan kita muslim-muslimah bangga dengan amal soleh kita, bangga dengan kerjaan baik kita, bangga dengan akhlak yang baik kita. Tapi tujuannya tadi dengan niat ada orang yang mengikuti kerjaan kita, amal soleh kita setelah kita meninggal. Al-hakumut takatsur, kelalaian yang Allah maksud. Jadi Allah katakan al-hakumut takatsur, kalian semua dilalaikan dengan tadi apa pertama? Berbangga-bangga dengan harta yang banyak. Yang kedua, berbangga-bangga dengan jabatan yang tinggi. Yang ketiga, dengan kemuliaan yang keturunan. Inilah yang Allah larang, yang Allah cegah. Alhasil berbangga-bangga dengan semua urusan dunia dilarang, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu a'lam bishawab. Ya silakan. Tadi kan disebutkan bahwa Allah mengizinkan kita untuk berbangga-bangga. Ya. Jatuhnya apa tidak apa ya? Apa jadi riya? Ya, ini urusan hati kita. Jadi niat kita, ya Allah, saya pengen nanti ada orang misalnya ini ada Dodge. Ini kan kita bangga dengan adanya perbuatan seperti ini. Tujuannya apa? Agar ada orang yang mau masuk baca Quran secara instan, secara istiqamah. Karena demikian. Bahkan mesti dengan kerjaan baik orang yang mereka dugem ya misalnya mereka kembar, misalnya mereka maaf berzina, mereka bangga dengan perjalanan yang mereka kerjakan, mereka bangga dengan judi yang mereka kerjakan, mereka bangga dengan dugem yang mereka kerjakan. Malah kita orang yang berbuat kebaikan tidak apa? Tidak bangga. Kami ingat tadi bangga kita tujuannya agar ada orang lain yang mengikuti kegiatan kita seperti ini. Diperbolehkan. Niat kita baik mengatakan seperti ini teman-teman. Tujuannya biar apa? Ada orang yang menghafal Quran setiap hari 1 juz, itu subhanallah itu. Bangga apakah diperbolehkan? Iya diperbolehkan seperti itu. Tujuannya ada orang lain yang mau ikut serta partisipasi dalam model ini. Dia siap khutbah Quran setiap harinya adalah 1 juz, subhanallah. Apakah diperbolehkan? Ya diperbolehkan. Yang penting niat kita benar. Pertama hanya mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Saya tanya lagi. Saya gini ya. Rumah kita dekat musola nih. Ya. Terus salah satu rumah itu setiap hari 5 waktu selalu di musola. Itu jadi teman-teman gak ada yang sholat di sini. Ya. Boleh nggak kita sholat terawih kerja di rumah? Ya. Terus jadi baru ikut berjamaah. Ya. Apakah diperbolehkan? Kalau rumah silahkan diperbolehkan. Sekali lagi perempuan afdalnya paling utamanya sholatnya di masjid atau di rumah, lebih afdalnya di rumahnya. Bahkan di tempat kamarnya dia tidur itu lebih afdalnya.
Subhanallah. Kan ada salah seorang istri dari sahabat Nabi, istri daripada Humaid As-Sa'idi, datang kepada Rasulullah SAW. Dia mengeluhkan, kata beliau, Rasulullah, saya senang berjamaah dengan engkau di Masjid Nabawi. Apa kata Rasulullah? Rasulullah, engkau sholat di kamar engkau tidur lebih baik daripada engkau sholat berjamaah bersama aku. Ini menunjukkan bukan tidak boleh berjamaah itu. Silahkan perempuan muslimah berjamaah di masjid musola, silahkan diperbolehkan. Tapi kalau ditanya afdalnya bagaimana, mana yang paling utama, yang paling bagus, seorang perempuan berjamaah di masjid musola dengan seorang perempuan sholat di rumahnya sendirian di tempat tidurnya, di tempat dia tidurnya, apakah afdalnya mana? Afdalnya adalah sholat di kamar dia tidur. Demikian ya. Jadi jangan salah paham ya. Bukan perempuan tidak boleh apa? Berjamaah di mana? Masjid. Di musola silahkan diperbolehkan. Tetapi untuk bicara afdalnya, bicara paling utamanya, seorang muslimah lebih paling bagus, paling utama sholatnya dikerjakan di tempat dia tidur. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Zikir yang dibaca biar kita cepat sampai tujuan. Kita di jalan lagi buru-buru pengen cepat sampai tujuan gitu kan. yang dulu ya berapa itu? Iya, saya lupa. Terus yang kedua, misalkan kan gak ada isya, kan tenaga itu kan saya siap untuk sholat itu kan bukan cuma 2 rakaat terus satu. Misalkan saya cuma sholat ba'diyah terus masih 1 rakaat tanpa untuk ba'diyah itu boleh satu. Iya. Tadi doanya itu Bismillah alal ardi tutwa, Bismillah alal rabbi tutwa. Bismillah. Doa sapu jalan. Doa sapu jalan apa? Biar cepat, Oh, biar cepat. tapi selamat. Oh, maksudnya di dalam kalau kita jalan. Lama ini Mas Andi. Udah berapa tahun? Masih di sana, masih belum langsung. memorinya bagus. Ini doanya dibaca Bismillah alal ardi tutwa, Bismillah alal rabbi tutwa. Dengan nama Allah bumi dilipat, dengan nama Allah kendaraan diperkuat. Dengan nama Allah bumi dilipat. Ya. Dengan nama Allah kendaraan diperkuat. Dengan nama Allah kendaraan Diperkuat. 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 Ya, diperkuat. Ya. Dengan nama Allah bumi dilipat. Dengan nama Allah kendaraan diperkuat. Ini kalau kita terburu-buru mengejar waktu, insya Allah selamat, insya Allah. Ini kalimat doanya Bismillah
alal ardi tutwa, bismillah ala rabbi tuqwa. Dengan nama Allah bumi dilipat, dilipat ya. Dengan nama Allah kendaraan diperkuat. Terus yang kedua, kalau misalnya ada orang yang mengerjakan ba'diyah isya, kemudian witirnya hanya 1 rakaat, apakah diperbolehkan? Ya diperbolehkan. Silahkan witir minimal 1 rakaat. Kemudian kita kerjakan 3 rakaat boleh, 5 rakaat boleh, 7 rakaat boleh. Batas akhirnya sampai 11 rakaat. Jadi silahkan kalau diperbolehkan. Tapi sayang kalau kita hanya mengerjakan witir 1 rakaat saja. Jadi kalau bisa kita ambil 3 rakaat, boleh 2 rakaat salam, 1 rakaat salam, atau langsung 3 rakaat salam diperbolehkan. Dan ingat surahnya, rakaat yang pertama surah Al-A'la, rakaat yang kedua Al-Kafirun, rakaat yang ketiga Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Nas. Ingat, Allahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masuk kajian praktik ini dari buat Ya. yang saya ingin menanyakan, mudah-mudahan tidak mempengaruhi saya ya. Iya. Salat zuhur itu kan ada 4 rakaat sebelum zuhur, Iya. sesudah zuhur 4 rakaat. Itu katanya disebut salat mutlak. Apa namanya? Salat mutlak. Mutlak. Betul apa salah? Iya, iya, iya. Jadi namanya sholat sunnah, ba'diyah, dan qabliyah. Jadi bukan mutlak. Nah, jadi yang kita kerjakan sebelum zuhur 4 rakaat, setelah zuhur 4 rakaat, dia masuk kategorinya qabliyah zuhur dan ba'diyah zuhur. Jadi bukan yang mutlak lagi ya. Yang bilang anak itu disebut sholat mutlak. Iya, iya, iya. Nah, itu kita niatnya berarti qobliyah dan ba'diyah ya. Iya, jadi niatnya aku niat melakukan sholat sunnah qobliyah zuhur, yang kemudian setelahnya aku niat melakukan sholat sunnah ba'diyah zuhur. Jadi bukan mutlak. Ada yang memang mutlak, tapi bukan itu sebutannya. Ada sholat sunnah yang disebut dengan nafal mutlak. Apa artinya? Sholat sunnah yang tidak terkait dengan waktu dan sebab. Tidak ada waktunya, tidak ada sebabnya. Bagaimana contohnya? Misalnya, ibu sudah selesai, udah masak, udah nyuci, segala macam, bergaya sudah semua, duhanya sudah, kemudian waktu masih panjang, belum masuk waktu apa? Zuhur. Apakah diperbolehkan mengerjakan sholat sunnah? Diperbolehkan. Misalnya jam 11, udah kelar semuanya, udah rapi semuanya, udah setrika segala macam, santai ini. Ibu pengen lagi, pengen ibadah kepada Allah, silahkan kerjakan sholat sunnah yang disebut dengan nafal mutlak disebutnya. Niatnya usolli, aku enggak, niatnya cuma usolli aja. Niatnya hanya usolli, cukup saja. Dan jadi pas Allah langsung masuknya di hati ibu, usolli, atau artinya aku niat melakukan sholat. Itu yang disebut dengan nafal mutlak. Bebas. Boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh. Low battery. Please charge. Aduh. Dan waktunya kapan aja? Boleh bebas ya, bebas. Ya, bebas. Waktunya bebas ya. Maaf Ustaz, bukannya yang kalau sholat ba'diyah qobliyah itu 2 rakaat, 4 rakaat? Ya, ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat. Ya. Untuk kita, misalnya qobliyah asar, ada yang bergerak kepada hadis 2 rakaat, tapi saya lebih cenderung yang 4 rakaat. Kenapa demikian? Pertama, lebih banyak ibadah kita kepada Allah. Kan semakin banyak ibadah kita, semakin banyak pahala yang Allah berikan. Kalau ada orang dikasih pilihan, ada orang yang ingin berikan kepada kita uang 2 juta, satu lagi 4 juta, mana yang kita ambil?
pasti bukan kita, bukan ibu kita. Ini untuk urusan dunia, kita pengen lebih banyak. Apalagi untuk apa? Akhirat. Ada 2 rakaat qobliyah zuhur, ada 4 rakaat qobliyah zuhur. Maka kita ambil 2 rakaat saja. Ambil 4 rakaat yang itu. Jadi silahkan ambil yang lebih banyak untuk lebih utamanya. Kalau seperti itu, demikian. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf, saya mau nanyakan tentang sholat birrul walidaini itu bagaimana Pak Ustaz? Maksudnya saya suka secara hukumnya bagaimana? Kaitannya gimana? Kaitannya gimana? Kaifiatnya bagaimana kaifiatnya? Iya, saya dapat mengenai sholat sunnah birrul walidaini itu kedua orang tua. Kalau menurut Islam bagaimana? Iya. Untuk lebih bagusnya bagaimana? Ada sholat sunnah yang disebut dengan sholat sunnah hadiah namanya. Kalau sunnah, Mohon maaf, sholat hadiah sama birrul walidain beda atau berbeda? Karena katanya kalau sholat hadiah itu keamanan ya. Kalau birrul walidain itu kedua orang tua. yang Kalau masih hidup. yang masih hidup bisa, yang sudah meninggal juga bisa. Iya. Berarti untuk kedua orang tua. Kalau hadiah itu kan ya untuk anak yang meninggal, suami yang meninggal. Nah itu saya mohon penjelasannya supaya tidak melakukan salah lah ya dalam ibadah. Iya. Terima kasih. Jadi dari kita ulama yang ada adalah sholat sunnah hadiah. Jadi tidak disebutkan sholat sunnah birrul walidain. Contohnya apa kitabnya? Salah seorang ulama Indonesia yang bernama Syekh Muhammad Muhammad rahimahullah, bagaimana tidak di sana beliau sebutkan di antaranya adalah sholat sunnah hadiah. Bisa merupakan satu kebaktian seorang anak kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Dikerjakannya bagaimana? Dikerjakannya caranya, kaifiatnya. Rakaat pertama kedua sama, yaitu surah Al-Fatihah sekali. Kemudian dibaca ayat kursi 1 kali. Kemudian iya. Satu. Berapa rakaat? 2 rakaat ya. Pertama, maaf ya, Al-Fatihah sekali, kemudian Al-Hakumut Takatsur. Ya. Al-Hakumut Takatsur 1 kali. Jadi Fatihah sekali, kemudian At-Takatsur sekali. Satu kali. Ya, kemudian Al-Ikhlas 10 kali. Rakaat pertama, kedua sama surahnya. Ya. Rakaat pertama, kedua sama surahnya. Ayat kursinya? Nah, asal saja. Jadi rakaat pertama, kedua, pertama Fatihah, kemudian At-Takatsur sekali, kemudian Al-Ikhlas 10 kali. Mohon Inilah maaf ya, jadi mohon maaf diulangi lagi ya. Al-Fatihah 1 kali, Iya. Al-Takatsur 1 kali, Al-Ikhlas 10 kali. iya 10 kali. Rakaat pertama dengan kedua. Ya, niatnya usul ini sunnatul hadiah. Waktu ibu baca Allah, niat di hati ibu usolli sunnatul hadiah raka'ataini lillahi ta'ala. Usolli sunnatul hadiah raka'ataini lillahi ta'ala. Rakaatnya berapa? Tadi 2 rakaat. Raka'ataini 2 rakaat ya, 2 rakaat. Surahnya bagaimana? Tadi sama. Rakaat yang pertama, yang kedua sama surahnya. Rakaat pertama, kedua Fatihah, kemudian At-Takatsur, maaf ya, tidak ada kursi ya. Al-Fatihah, kemudian At-Takatsur, kemudian Al-Ikhlas 10 kali. Ini dikerjakan sesudah sholat. Malam, lebih afdalnya malam. Setelah kita mengerjakan Ba'diyah, Isya, langsung kerjakan ini. Sebelum kita witir, ya. Ya. Kalau bisa setiap malam kita kerjakan. Selesai salam, ada doanya ini. Apa? Manfaatnya bukan Masalah. untuk remaja. Yang meninggal, mau anak, mau suami, mau Tapi untuk yang meninggal kan? Iya. Nah, kalau Sholat dia hadiah nanti ada doanya. Makanya saya mau jelaskan kalau birrul walidain kan untuk kedua orang tua kaitannya dengan bahagia. Kita tuh ada sholatnya.
Sawamaha sawama sholat artinya. Berarti kalau misalnya kita mengerjakan kedua orang tua, berarti satu-satu ya ibu-ibu. Ya, satu-satu. Kalau waktu kita banyak, satu-satu. Tapi kalau kita waktu sedikit, langsung dijawab tidak apa-apa. Ya. Itu doanya sama aja. Doanya sama, iya, nggak sama. Nah. Jadi nilai kopinya disebutkan namanya satu persatu. Ya, siapa namanya? Mengerjakannya hanya 2 rakaat. 2 rakaat saja, benar. Allahumma inni sholaitu hadhihi sholata wa ta'lamu ma uridu. Allahumma ba'ath tabarakaha ila qabri. Allahumma inni sholaitu hadhihi sholata. Ya Allah, sesungguhnya saya telah mengerjakan salat sunnah hadiah ini. Wa ta'lamu ma uridu, dan Kau Maha mengetahui yang aku inginkan. Allahumma ba'ath tawabaha ila qabri. Ya Allah, kirimkanlah pahala sholat sunnah ini kepada kubur. Sebutkan namanya siapa? Iya, iya, iya. Ya Allah sesungguhnya. Ya Allah, ya. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya saya telah mengerjakan salat sunnah hadiah ini. Ya Allah, sesungguhnya saya telah mengerjakan salat sunnah hadiah ini, dan Kau Maha mengetahui yang saya inginkan. Ya Allah, sesungguhnya saya telah mengerjakan salat sunnah hadiah ini, dan Kau Maha mengetahui yang saya inginkan. Dan Kau Maha mengetahui yang saya inginkan. Apa? Ila qabri, ya, ila qabri. Ila qabri. Ya Allah, sesungguhnya saya telah mengerjakan salat sunnah hadiah ini, dan Engkau Maha mengetahui yang saya inginkan. Dan Engkau Maha mengetahui yang saya inginkan. Engkau Maha mengetahui yang saya inginkan. Ya Allah, kirimkanlah pahala salat sunnah hadiah ini ke kubur. Sebutkan namanya. Iya. Nanti ada di videonya ya. Ya. Oke, mohon maaf jadi menegaskan ya. Jadi nggak usah yang viral itu nggak usah, jadi untuk orang tua pun ini. Iya, ini aja. Ini lebih bagus insya Allah untuk semua saudara kita, kerabat kita, keluarga kita, anak kita, kakek kita, ini bagus insya Allah. Itu hari apa aja tidak? Bebas, harinya bebas. Setiap malam diperbolehkan. Bahkan pengarang rahimahullah mengatakan setiap malam bagus kerjaan. Ini kita kirimkan pahala kita ini, kalau sunnah ini kepada orang yang telah menyebutnya. Jadi ya Allah a'lam bishawab. Ya, sama-sama. Jaga tidak karena kalau sholat hajat sama tasbih kerjakan siang atau malam. Ya, silakan diperbolehkan siang hari, silakan kerjakan malam hari, bebas waktunya. Ya, silakan siang, silakan malam. Ya, silakan. Tasbih jangan ditinggal sekalipun hanya seumur hidup sekali, jangan pernah ditinggalkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Artinya belum ditulis. Ada di tempatnya. Ada pertanyaan ibu? Jaga. Jadi bacaan doanya Allahumma inni sholaitu hadhihi sholata wa ta'ala mauridu Allahumma ba'ath tawabaha ila qabr. Ini adalah salat sunnah hadiah. Demikian pengajian kita. Mari kita baca Fatihah dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأساك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita bersama-sama Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu